Halo guys, sekarang aku mau buat kontennya itu untuk membuat helical gear ya guys ya, helical gear 90 derajat SolidWorks di SolidWorks 2023 ya guys ya, tapi mungkin bisa juga di SolidWorks yang lama juga mungkin bisa. Yang pertama adalah klik ke sini, kemudian new, kita pilih assembly, oke. Nah, ini aku mau bikin cara cepatnya ya guys ya, kita pakai toolbox ini, kita cancel aja. Ini kita close, kita masuk ke sini desain library, kemudian toolbox, lalu pilih add in now. Nah, di sini teman-teman bisa buat berdasarkan standar yang teman-teman inginkan. Di sini ada standar ANSI Imperial, ANSI Metric, ada apa ini, Australia, ada DIN Jerman, JIS Jepang, ya itu tergantung teman-teman. Isinya hampir sama tuh kayak gini. Bisa saya membuat dari ANSI Metric, oke. Nah, ini power transmission, kemudian gears, lalu masuk ke helical gears, kita klik lalu drag ke sini. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini ada parameter-parameter yang harus teman-teman isi untuk membuat helical gear ini. Yang pertama, modulnya ini teman-teman sesuai kebutuhan atau kalkulasi dari teman-teman, butuh gear dengan modul berapa. Kalau saya di sini pakai 3,5 atau 3,5, kemudian jumlah giginya itu saya pakai 15, teman-teman bisa pakai 30, bisa nanti dia lebih besar. Sini saya mau pakai 15 aja. Ini arah helical gearnya ke kanan atau ke kiri. Ini kiri, saya mau ke kanan seperti itu. Lalu lebar gearnya mau berapa, saya 50 atau 22. Kalau saya mau 22 ya, atau teman-teman bisa isi sendiri sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk hub stylenya itu adalah seperti ini guys. Nah, nanti dia muncul kayak gini, mau satu sisi atau dua sisi kayak gini, atau non. Kalau saya nggak pakai ya guys ya. Kemudian ininya dua-dua, rektangularnya itu untuk keyway-nya satu atau dua, saya satu begitu. Lalu kita oke aja, nanti muncul lagi kayak gini. Kita klik aja sekali ya, karena nanti mau dipasangin sama oleh saya nanti untuk mentransmisikan daya dengan aksis 90 derajat seperti itu. Lalu yang pertama adalah kita reposisi dulu desain pertamanya, kita buat dia float. Awalnya dia nggak bisa digerak-gerakin, ini nggak bisa muter. Kita klik kanan aja lalu kita float, bikin float. Nah, dia bisa bergerak. Setelah itu kita matte, kita klik permukaan ini lalu kita matte dengan right plane seperti ini. Kita buat di center ya, karena tadi lebarnya 22, ini kita bikin 11. Nah, ini kan dia belum center ya, ini kita ketengahin seperti ini supaya dia ke tengah center. Oke, lalu yang kedua kita munculin ini view temporary axis, sumbu temporary-nya. Kita klik sumbunya, kita matte dengan top plane. Oke, lalu kita klik lagi sumbunya, kita matte dengan front plane gitu. Nah, setelah seperti ini posisi helical gear yang pertama sudah terdefinisi ya, ini sudah bisa muter tuh karena sumbunya sudah kita definisikan berdasarkan matte yang tadi kita lakukan. Lalu sekarang kita definisikan posisi dari helical gear yang kedua. Pertama kita klik permukaan ini, lalu kita matte dengan front plane. Nah, begini. Lalu ini kita buat di tengah-tengah seperti tadi, 11. Nah, kita flip dimension, nah seperti ini. Lalu oke, ini kita matte sumbu ini dengan right plane ya. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita matte lagi sumbunya dengan
front plane top plane. Nah ini kita kasih jarak 74,25. Nah seperti itu. Oke. Nah sekarang 74,25 itu dari mana? 74,25 itu adalah dari sini guys. Nah sorry, dari sini. Nah ini kan ada diameter terluar, diameter tengah, diameter dalam. Nah kita menentukan 74,25 itu berdasarkan ini diameter tengahnya 74,25. Jadi posisi helical gearnya pas, dia nggak terlalu bawah nggak terlalu atas seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita positioning dulu. Kita positioning helical gearnya. Nah kita positioning sedikit. Nah seperti ini. Setelah dipositioning kita mat kembali, tapi ini kita mechanical mat. Lalu pilih gear, lalu pilih diameter tengah dengan diameter tengah ini. Nah seperti itu. Lalu kita pilih reverse, lalu kita pilih OK. Nah oke, seperti itu. Nah sekarang dia seperti ini. Nah ini kita tinggal hilangin aja ininya, sketchnya bisa dihilangin. Nah sketchnya sudah dihilangkan tuh. Jadi seperti ini guys, 90 derajat. Jadi nanti ada poros ke sini, ada poros ke sana. Nah transmisinya bisa terhantarkan melalui dua helical gear ini secara 90 derajat. Nanti motornya, misalnya motor ini kita simulasikan juga lewat animasi. Ini kita hilangin ya guys ya, kita hilangin, simulasikan melalui animasi. Ini kita pilih sini. Untuk fps animasinya kita 60 biar smooth ya guys ya, supaya halus. Lalu pilih ini motor, rotary motor, kemudian kita pilih helical gear yang mana yang menjadi di drivernya. Nah pembawanya yang ini, lalu pilih rpm nya, kita pilih 10 rpm, lalu oke. Nah lalu kita calculate. Nah dia jadi seperti ini gitu. Ini teman-teman bisa juga ganti playbacknya, apakah normal, mau normal. Kalau normal dia langsung berhenti. Nah ada lagi yang loop, dia balik lagi ke awal gitu. Jadi dia nggak berhenti seperti itu. Atau ada juga teman-teman pakai yang tadi seperti ini, reciprocate. Nah dia bolak-balik. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau save animasinya, bisa klik yang ini, lalu teman-teman save aja langsung, dikasih nama misalnya helical gear MP4. Nah ini bisa disetting aja, ini frame per secondnya mau diganti bisa 60. Lalu kita pindah ke sini, SolidWorks helical gear. Nah, kita save di sini seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek videonya. Oh ini di render dulu guys. Nah ini dia. Nah seperti ini, nanti jadi videonya seperti ini. Canggih nggak guys? Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan komen, diskusi bisa di kolom komentar, like dan subscribe jangan lupa guys.